Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi mengenai teks editorial. Apa aja sih materinya yang akan kita bahas? Jadi materi yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian teks editorial, yang kedua ciri-ciri teks editorial, yang ketiga struktur teks editorial, selanjutnya kaidah kebahasaan pada teks editorial, dan yang terakhir akan membahas langkah menyusun teks editorial. Masuk yang pertama yaitu pengertian. Ada yang tahu gak apa itu teks editorial? Nah, jadi teks editorial itu merupakan artikel dalam surat kabar yang berisi opini atau pendapat yang ditulis oleh seorang redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Jadi, opini yang harus kita tuliskan itu harus disertai dengan fakta, bukti, dan argumen yang logis. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial. Kira-kira apa aja ya yang termasuk terhadap ciri-ciri teks editorial? Nah, yang pertama itu aktual dan faktual. Jadi yang dimaksud di sini, teks harus mengangkat informasi yang sedang hangat dan diperbincangkan oleh masyarakat. Bisa jadi yang sedang viral. Yang kedua, tis dan logis. Jadi pada penyusunan teks editorial itu harus tersistematis, yang berarti kita itu harus memenuhi strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Yang ketiga, argumentatif. Jadi teks ini mengutarakan argumen-argumen yang berdasarkan sudut pandang redaksi terhadap suatu artikel. Untuk yang masih bingung apa sih perbedaan fakta dan opini? Nah, jadi fakta itu adalah sebuah sifat yang menunjukkan bentuk kalimat itu bersifat asli, masalah itu dan benar-benar terjadi. Lalu sedangkan opini adalah suatu bentuk pendapat atau pemikiran seseorang terhadap fenomena tertentu berdasarkan perspektifnya atau berdasarkan sudut pandangnya. Yang ketiga ada struktur teks editorial. Jadi dalam sebuah teks apapun itu, yang pastinya pasti ada struktur dong. Nah, dalam teks editorial itu, struktur yang pertama ada tesis. Berisi tentang sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori, dan nantinya akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, ada argumentasi. Argumentasi merupakan alasan atau bukti yang kita gunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Yang ketiga, penegasan ulang atau reorientasi. Jadi, ini tuh berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Nah, yang selanjutnya, kita memasuki tentang kaidah kebahasaan. Apa aja tuh kaidah kebahasaannya? Yang pertama itu ada adverbia. Adverbia merupakan kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi itu merupakan kata sambung atau kata penghubung. Yang ketiga, ada verba material. Merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keempat, verba rasional. Merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas dan milik. Yang kelima, verba mental. Merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks editorial. Yang pertama, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Jadi jika kita memilih topik yang terbaru dan masih viral, kemungkinan besar orang-orang akan tertarik untuk membaca. Yang kedua, mengumpulkan data-data untuk mendukung pendapat yang pastinya harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Dan yang keempat, menyunting teks editorial. Jangan lupa untuk memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Baik, pembahasan materi tentang teks editorial telah selesai. Terima kasih telah memperhatikan materinya dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.